مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Hadratul Mukarramin, segenap takmir Masjid Riyadhus Shalihin yang kami hormati, Bapak Kepala Lingkungan Bagi Kembar yang kami hormati, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, para muhibbin, para pecinta ilmu, yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah. Mudah-mudahan Allah bimbing jiwa kita dengan iman dan husnul khatimah, serta mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk masuk ke dalam syurga bersama baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawat anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita baca Fatihah, semoga Allah membuka hati kita dengan cahaya ilmu, cahaya iman dan ma'rifah. Allah bimbing jiwa kita menjadi radiyatan mardiyah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti.
afdalul fadail an tasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa tasfaha amman zalamaka. Rawahu Tabrani an Muaz. Jamaah rahimakumullah, dari Muaz bin Jabal bahwa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, afdalul fadail, di antara suatu amal yang paling mulia di sisi Allah. Kita ibadah amal yang mulia, namun ada suatu perbuatan, satu sifat yang lebih mulia daripada sifat-sifat yang lain. Mana sifat yang paling mulia itu? Afdalul fadail, seabdal-abdal perbuatan yang paling mulia adalah antasila man qata'ak, yaitu ketika engkau mampu menyambung hubunganmu terhadap orang yang telah memutuskannya denganmu, yaitu kita berusaha berlaku baik kepada orang yang pernah menzolimi kita. Kita berusaha berbuat baik terhadap orang yang pernah memutuskan silaturahminya dengan kita. Kalaupun kita dibenci, nggak apa-apa, nggak ada urusan sama kita orang mau benci, orang mau demen. Karena kita untuk mengharapkan kecintaan semua orang itu sesuatu yang tidak mungkin. Bahkan dari setiap nikmat yang kita punya, kata Nabi, walikulli ni'matin mahsud. Setiap orang mendapat nikmat itu pasti ada orang yang dengki dengan nikmat yang kita punya. Pasti ada doang dengan dek demen. Kita bangun rumah, ada dengan sakit baduk. Kita dapat rezeki, ada orang yang gak senang. Nah makanya Nabi katakan, Nabi ajarkan kepada kita suatu amalan yang luar biasa keabdolannya itu antasila man qata'ak, ketika engkau mampu menyambung hubunganmu terhadap orang yang pernah membencimu. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang apa ujian Rasulullah? Dicaci, dimaki, dihina, dilempar, mau dibunuh, bahkan disiram dengan kotoran. Tapi pernahkah ada kebencian di hati Rasulullah? Tidak ada. Apakah ada dendam di hati beliau? Tidak ada. Justru yang ada, beliau mendoakan orang yang pernah membencinya untuk diberikan hidayah oleh Allah untuk memeluk agama Islam. Bau kira-kira itu ada niki, Bu? Ibu, misal kalau pelungguh punya musuh sida itu jatuh sakit, kira-kira cemoh apa sedih pelinggih dah? Cemoh apa sedih? Hati makan sedih, dia kesadu dia. Meskipun pelungguh bilang sedih, padahal bahagia lamun sakit musuh. Tapi kalau Nabi SAW nyata-nyata beliau mau dibunuh, tapi ketika orang itu jatuh sakit, inilah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Nampak pada diri Rasulullah itu adalah ikutan yang terbaik bagi kita, menunjukkan apa akhlaknya Nabi Muhammad. Sampai hari ini belum ada orang yang bisa menandingi kemuliaan akhlaknya beliau. Yang kedua kata Nabi mana? Wa tu'tiya man haramak, engkau memberikan hadiah kepada orang yang benci kepadamu. Bagaimana niki? Bisa atau tidak? Kita beri hadiah, siapkan hadiah kepada orang yang membenci kita.
Bau kira-kira bu? Tahu dah dengan milik semama dah. Lagu kawas ida beng ya gamis. Bau? Oh, ambil juluan gamis apa batik sugul? Oh, ya. Kalau kita nih, waktu tiaman haramak, engkau memberikan hadiah kepada orang yang pernah membenci kamu. Dia kan pernah bilang, Imam Hasan Al-Basri ketika ada orang yang memfitnahnya, dia siapkan hadiah-hadiah terbaik. Dia siapkan makanan, dia siapkan miku, dia siapkan minuman, dia siapin pakaian. Bahkan dia siapin uang. Untuk apa? Memberikan hadiah kepada orang yang pernah benci kepadanya. Ya Allah, hingga beliau ditanya oleh muridnya, wahai guru, kenapa orang yang membenci Anda, justru Anda yang siapin hadiah kepadanya? Tidakkah itu sesuatu yang salah? Beliau jawab apa? Tidak. Hadiah yang aku siapkan ini sesuatu yang bisa habis. Hadiah yang aku siapkan ini sesuatu yang sifatnya sementara. Tapi sementara sesuatu yang telah dia berikan kepada saya adalah hal yang tak pernah bisa habis. Apa? Pahalanya udah dikirimkan oleh Allah kepada saya. Makanya ini sifatnya orang-orang soleh, bu. Mana sifatnya mereka? Yaitu mampu memaafkan orang yang pernah menzoliminya. Ini perkara berat memang. Akan tetapi tidak ada salahnya kalau kita mencoba, karena ini adalah akhlak yang paling mulia yang ditinggalkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa tasfaha amman zalamak, dan engkau mampu memaafkan orang-orang yang pernah menzolimimu meskipun dia tidak pernah minta maaf. Orang yang menzolimimu meskipun dia belum pernah minta maaf. Tiga hal ini adalah amalan berat dalam hidup kita. Tapi meskipun berat, yang disiapkan oleh Allah disebutkan Abdulul Fadail, amal yang paling abdul dari amal-amal yang mulia, yang tiga ini. Masya Allah. Makanya jamaah rahimakumullah, pernah ada seorang laki-laki yang ditunggu dalam majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masuk ke Raudhah di Madinah, di Masjid Nabawi, kita masuk ke Raudhah, kemudian kita lewat dari arah masuk Raudhah, di samping kiri kita, di samping makamnya Rasulullah itu, ada bentuk satu lantai lebih tinggi daripada lantainya Masjid Nabawi. Kemudian sekarang itu dipagar dengan tali emas. Disitulah tempat Nabi Muhammad mengajarkan ilmu agama dulu bersama para sahabat. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk ingin menyampaikan sebuah ilmu kepada para sahabat, Rasulullah belum mulai kajiannya. Karena apa? Karena Nabi bilang, kita tidak akan mulai kajian ilmu ini sebelum kita tunggu satu orang yang belum hadir. Kalau kalian mau tahu orang yang pertama kali masuk surga di belakang saya, itu orangnya yang masuknya nanti lewat pintu sebelah barat. Heran para sahabat, apa amalannya orang ini? Ternyata yang masuk dari pintu sebelah barat itu seorang laki-laki biasa. Bukan orang kaya, bukan bangsawan, bukan orang alim, tapi orang yang hidupnya biasa-biasa dan tidak pernah dikenal namanya di kalangan para sahabat. Hingga masuk orang ini, Abu Bakar heran.
Wah, apa amalannya laki-laki ini sehingga Nabi katakan bahwa dia orang yang masuk surga di belakang Nabi. Ternyata selesai kajian, Abu Bakar bilang ke orang ini, wahai saudara, izinkan aku untuk bisa nginap semalam saja di rumahmu. Oh, alhamdulillah, dengan senang hati kalau Abu Bakar mau nginap di rumah saya. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar apa? Abu Bakar ingin tahu amalan apa yang dilakukan oleh laki-laki ini hingga Rasulullah menyebut bahwa dia adalah ahli surga yang ada di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia tidak niki, Bu? Mulia nggih? Mulia. Hingga nginap Abu Bakar di rumahnya. Abu Bakar tunggu, oh mungkin sholat malamnya yang hebat. Ternyata sampai tengah malam guyun ada sembahyang tahajud. Wah, berarti salah kata Abu Bakar. Atau mungkin zikirnya. Ternyata ditunggu zikirnya oleh Abu Bakar, zikirnya juga nggak ada. Bahkan sholat subuh pun Abu Bakar yang bangunkan. Hingga apa kata Abu Bakar, wahai saudaraku, kenapa aku ingin nginap di rumahmu? Karena kemarin sebelum kita mulai ngaji di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah bilang bahwa orang yang akan masuk surga di belakang beliau adalah engkau. Dan yang masuk dari pintu sebelah barat itu Anda. Sekarang yang ingin saya tanyakan, amalan apa yang sering Anda lakukan hingga Rasulullah mengatakan bahwa engkau akan masuk surga di belakang beliau? Kata laki-laki ini, alhamdulillah, tidak ada amal yang lebih yang aku lakukan wahai Abu Bakar kecuali hanya dua hal. Yang pertama, sebelum aku tertidur, aku tak pernah lupa mohon ampun kepada Allah. Aku tak pernah lupa bertaubat kepada Allah. Mungkin saat hari di mana aku dihidupkan oleh Allah hari itu, aku pernah berbuat dosa, aku pernah berbuat salah, hingga semua salah dan dosaku aku pasrahkan hanya kepada Allah. Oh, pertama Ibu, kita taubat sebelum tinduk. Hello. Seringkah kita taubat sebelum tidur? Belum pernah? Makanya Nabi ajarkan kita, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ulangi, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekali lagi, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Minimal ini yang kita zikirkan sebelum tidur. Andaikan kalaupun hari ini kita berbuat dosa, baik dosa yang kita sengaja ataukah dosa yang tidak pernah kita sengaja, seperti saat kita tertidur, Allah ampuni itu semua. Kalaupun kita meninggal di waktu tidur, maka meninggalnya dalam keadaan tidak memiliki dosa sama sekali. Amin. Bisa diamalkan niki? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa, dende kana allazi la ilaha illallah, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apal? Apal nggih?
Kita bertaubat sebelum tidur. Karena kan dia tahu nasib, Ibu. Terkadang tidur itu kita tidur mati. Terkadang kalaupun kita bisa terbangun, alhamdulillah, izin Allah masih memberikan taufik bagi kita. Yang kedua, kata orang ini, wahai Abu Bakar, sebelum aku tertidur amalanku, setiap apabila ada orang yang pernah menyakitiku, ada orang yang menzalimiku, ada orang yang membenciku, demi Allah sedikit pun tidak ada kebencian dalam hati saya, aku serahkan semuanya kepada Allah sebelum aku tertidur, agar aku tidur tidak punya beban apapun. Orang mau benci, aku serahkan sudah kepada Allah. Orang mau senang, aku serahkan sudah kepada Allah. Orang mau mendukung maupun menghancurkanku, aku serahkan semuanya kepada Allah. Demi Allah sedikit pun tidak ada kebencian dalam diri saya. Saya maafkan mereka meskipun mereka tak pernah minta maaf. Aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Terserah Allah atur seperti apa. Nah, ini namanya orang tawakal. Tawakal. Dia berserah kepada Allah. Dia serahkan semua urusannya kepada Allah, karena dia tahu bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki kemampuan apa-apa. Yang memiliki kemampuan sesungguhnya adalah Allah. Karena jamaah rahimakumullah, kita ini kan diuji oleh Allah itu melalui dua hal. Semua kita. Ujian hidup ini ada dua. Ujian pada diri kita manusia, kata Allah dalam Al-Quran. Ujian manusia Allah sebutkan dalam Al-Quran itu ada dua. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah thumma ilaina turja'un. Aku berikan bagi kalian, kata Allah, dua ujian. Wa nabluukum, aku akan uji kamu dengan dua hal. Apa? Asyarri wal khairi. Ujian pertama adalah ujian keburukan. Ujian kedua adalah ujian kebaikan, ujian bahagia. Dari dua ujian ini, satu ujian yang banyak mengingatkan kita kepada Allah. Mana? Ujian keburukan, ujian sakit. Sakit no ujian, sehat pun juga ujian. Sengsara itu ujian, bahagia juga ujian. Miskin itu ujian, kaya juga ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah thumma ilaina turja'un. Aku berikan ujian bagi kalian, asyarri, keburukan dalam hidupmu, wal khairi, dan kebaikan juga dalam hidupmu, fitnah. Dua-duanya itu adalah sesaat, ndek narangone. Adakah orang yang susah-susah doang seumur hidup tak pernah bahagia? Tidak ada. Atau aran dek dengan bahagia doang, leman baru lahir datang mati ndek susah, hara? Tidak ada. Hidup ini ada pasang surutnya, ada kadang-kala susah, ada kadang-kala senang. Ada kadang-kalanya kita sedih, ada kadang-kalanya kita bahagia. Tapi jamaah rahimakumullah, apa yang dilihat oleh Allah pada dua hal ini, ketika Allah memberikan asyarri, keburukan, apa yang akan dinilai oleh Allah? Sabar apa tidak? Ibu, anden lamun sakit gigi setahun berembe, sabar apa ndek? Ya, Nabi Ayub sakitnya 14 tahun. Nabi Ayub sakit 14,
tidak pernah mengeluh. Kita sakit gigi cuman semalam, ngeluh tidak? Ngeluh. Kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, bahagia, yang dilihat oleh Allah apa? Syukur apa tidak syukur? Noh, iya tapi si nenek. Kalau kita menderita, kita susah, kita sedih, yang Allah cari apa? Sabar apa? Tidak. Kalau lagi dapat nikmat bahagia, yang dilihat oleh Allah apa? Syukur apa? Tidak. Contoh, misal ara ande ibu-ibu muni kena, ya Allah sematon kenjekan tiang mau musibah niki, tekirimang isi anak keleman Malaysia 15 juta, musibah beli jok tiang. Kira-kira musibah apa ndek? Musibah apa nikmat? Ara kira-kira dengan tebeng-kepeng kena musibah atau dendek beli 15 juta sila mau sida BLT, wah berbagi, wah kan? Astaghfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya dapat musibah gara-gara dapat BLT, inna lillah. Arak kira-kira? Darah. Dapat nikmat apa musibah no? Secara zahir nikmat, tapi yang dilihat oleh Allah syukur apa tidak? Ya Allah, jamaah rahimakumullah, ketika kita mendapat musibah, ketika kita mendapatkan kesulitan dalam hidup, di saat kita diuji oleh Allah, maka dianjurkan untuk kita jangan bercerita ketika diuji oleh Allah. Lamun yang ganda susah dendek bercerita, lagu itu kan kebalik. Papa susah tahun berceri, papa senang sepi. Papa luek kepeng je sepi, langsung ampes njok epicentrum. Oh, bahagia sekali, ngampes doang epicentrum. Papa bahagia. Ya Allah, tapi padahal kata Allah dalam Al-Quran apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun apabila engkau mendapat nikmat dari Tuhanmu, fahaddits, maka katakanlah kebaikan itu agar muncul rasa syukur. Alhamdulillah, masjid tahu bercerita waktu berdoa, alhamdulillah ya Allah BLT wah cair. InsyaAllah lema aja 100.000 si ke Jombang Jokotak amal. Sunnah itu dikala dapat nikmat kita bercerita supaya muncul rasa syukur. Tapi jangan bercerita niatnya untuk sombong. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ketika kamu dapat nikmat, maka ceritakanlah nikmat itu agar engkau bersyukur. Lagu arak dengan jari imam salah isi nebaca ayat niki tulik bagian timur ini si bat. Wa amma bi ni'mati rabbika kafargob. Innalillah, angkat namengko layat no nyalip. Wa amma bi ni'mati rabbika fargobun. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang pun perlu hati-hati jari imam, harus tenang, angen tuh. Hebatnya jari imam, apa aja baris Fatihah nu
selapu na baca darak sin wakapa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pas akhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa den makmum marang Pak Sarimin? Amina. Milu mun barisa kami. Astagfirullah. Yang perlu hati-hati kalau jadi imam, cari yang fasih, nggih. Cari yang bacaannya tartil, yang biasa. Nah, jadi itu awalnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kena kapargop lintulah. Nah, jadi ketika dapat nikmat, sunnah untuk kita menceritakan nikmat itu agar apa? Muncul rasa syukur kita kepada Allah. Tapi jangan sebut nikmat itu yang kira-kira kepada orang dengan niat yang lain pada diri kita. Jari pamer, jok dengan itu salah. Makanya Imam Jalaluddin Rumi pernah ditanya oleh muridnya, wahai Syekh, apa musik yang haram dalam agama itu? Beliau katakan, musik yang haram dalam agama adalah suara piring yang ketemu sendok yang didengar oleh orang-orang miskin yang sedang kelaparan. Yang ulang, musik yang paling haram adalah suara piring yang ketemu sendok yang didengar oleh orang miskin yang sedang kelaparan. Paham maksudnya kan? Nah. Yaitu suara seseorang yang makan enak namun tetangganya yang tak pernah makan, yang dalam kondisi miskin tak pernah dia perhatikan. Itu haram. Makanya itulah sebabnya ketika kita dapat sesuatu ujian dalam hidup, jangan ceritakan kecuali bercerita sama Allah, apalagi bercerita di Facebook, apalagi cerita di Instagram. Enggak usah, ceritanya kita sama Allah Subhanahu. Jadi ujian kita itu dua. Mana? Yang pertama keburukan, yang kedua kebaikan. Kata Allah, summa ilaina turja'un, kemudian kepadaku kalian akan kembali. Kenapa Allah katakan demikian? Allah ingetin tiang pelunggu, kita mau bahagia, kita mau senang, kita mau sengsara, kita mau susah, ujungnya kembali kepada Allah. Ujung-ujungnya kita akan pulang ke Allah. Tak ada yang kita bawa kecuali amal. Makanya tiang sering sampaikan kepada pelunggu, puaskan harta yang kita punya untuk ibadah. Sida punya motor 3, ganti-ganti sepeda motor itu untuk pergi ngaji, itu bagus. Ibu-ibu punya sandal 4, ganti-ganti sandal itu untuk ke majelis ilmu agar ada yang menjadi saksi kita nanti di hadapan Allah. Pelunggu berdua telekung 5, ganti-ganti telekung niki kadu ngaji nuntut ilmu, mau kena pelunggu dendek iya diri, ganti-ganti bukan karena mau pamer, tidak, tapi agar ada banyak yang akan menjadi saksi kita nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dianjurkan kita oleh baginda Nabi. Nah, 3 hal, abdulul a'mal, abdulul fadail, amal yang paling mulia di sisi Allah. Yang pertama, antasila mangqata'ak, menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan dengan kita.
Gimana Pak, udah kita berniat baik tapi dia nggak mau baik sama kita. Nah udah, terserah urusan Allah. Makanya dalam hal seperti ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan jangan berpecah belah, kata Allah. Boleh kita berbohong untuk menyatukan orang yang sudah terpisah. Misalkan ini suami istri pernah cerai nih, dia cerai. Tapi kasihan anaknya yang akan jadi korban. Boleh kita berbohong untuk menyatukan mereka kembali. Bilang sama istrinya, padahal semaman dan wah muni, nak tuan, tetap dekat tuanang pelungguh isi tuan guru muni. Bahkan papuk mamen tetap bercerita hendak le tuan guru. Agak tepeta sida orang tekan. Oh masa ini kan? Padahal dia nawah kena mana? Tapi niatnya baik untuk menyatukan mereka, itu boleh. Nih, dua orang putus silaturahim. Ada pernah seseorang nih, dia seorang ustaz, putus hubungan dengan saudaranya, dengan kakaknya. Nah, tapi adiknya ini seorang tokoh agama. Putus hubungan. Akhirnya dia bilang apa? Wah ini bahaya nih. Ustadz ini kan dilihat sama orang. Jadi kalau dia mutusin silaturahim dengan saudara, apa kata orang? Saya milih turut, kan? Kan jadi fitnah, jadi aib. Nyet yang bilang apa? Ustaz, nih bahasan kakak tuh, kemelet keberait kan cari ke lakon di kesemel saya nggak ia tersebut kena ustaz. Oh iya urin kakak, iya bahasa piran kena mana lek piran. Wah terus meni saran tiang tang bilang lebih baik timak sak pelungguh sebagai tokoh agama sida datang jok balik nanu iya tuaan dengan tetundi lagu wah nak kena mana wah piran padahal dia wah. Terus kakak nak apa nih tia kak tuan salam hari itu wah pengajian jok tu kan 3 tahun dek no solah kan cerita nih kakak enggih lagu kemelet nengendeng maaf lagu ndin semel saya pelungguh tuaan jadi lilai dah perasaan dia kodean. Oh aneh ndik kembewah dah ke aku sak tuaan jauh ketua aneh anu kan ia jadi ustaz dengan nah baik ujung-ujungnya terus tiang berjanji tat lemak jok pondok nggih kan kat tuan lemak hadir jok pondok nggih nggih siap pun ahli pondok ton pada berdait. Hanya yang satu kan saling kapong kayak itu boleh dalam hukum agama. Berbohong untuk menyatukan orang yang sudah terpisah untuk disambung silaturahmi. Jangan kita yang mutus hubungan orang tolek lauk lain nunin bercerita, tolek daya lain nunin bercerita. Iya lantaran bermasalah orang itu yang besar dosanya. Nauzubillah min zalik. Nah ini yang pertama, antasila man qata'ak, sambung hubungan dengan orang yang memutuskan denganmu. Wa tu'ti man haramak, berikan hadiah kepada orang yang membencimu. Wa tasfaha amman zalamak, maafkan orang yang pernah menzolimi kita. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Nabi bersabda, Abdalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seabdal-abdal orang yang beriman dan seabdal-abdal orang yang berislam. Nah itu agama entah apa nih? Islam ya. Seabdal-abdal orang beriman dan berislam yaitu man salimal muslimuna, yakni orang yang bisa menyelamatkan saudaranya sesama muslim min lisanihi wa yadihi, dengan lisannya, ucapannya maupun perbuatannya. Ini tanda kita beriman. Jadi
tanda seiman kita baik dan Islam agama kita ini baik pada diri kita, kuncinya di sini, yaitu ketika kita mampu menyelamatkan orang lain dari bahaya ucapan dan perbuatan. Tidak pernah mengganggu orang, tidak pernah menghina orang, nggak pernah menzolimi orang. Kan pernah yang sampaikan, hati-hati dengan doa orang yang terzolimi meskipun dia adalah orang di luar Islam. Hati-hati, karena doanya diijabah oleh Allah, karena Allah tidak suka kalau kita menzolimi orang. Selamatin orang lain dari ucapan kita dan perbuatan kita. Minimal kita berbuat baik dengan apa? Bernasehat kebaikan. Kalau tidak bisa bernasehat dengan kebaikan, minimal doakan kebaikan untuk orang. Nah, ini tanda kita beriman kepada Allah. Mudah-mudahan nggih, Bu. Ya Allah, karena yang namanya kita manusia ini, ego ini yang membuat kita tidak mau menyalahkan diri sendiri. Jadi Allah tidak pernah menganjurkan kepada kita untuk kita hidup lebih baik dari orang lain. Tapi yang Allah ajarkan bagi kita untuk kita hidup hari esok lebih baik daripada hari ini. Tidak harus kita lebih baik daripada orang lain, tapi kita harus menjadi orang yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalul mu'minina, dan seabdal-abdal orang yang beriman, imanan, orang yang beriman mana? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Jadi antara akhlak dengan adab beda enggak? Beda tidak antara akhlak dengan adab? Beda. Kalau adab, perilaku baik dengan sebab pendidikan kita. Jadi makin tinggi pendidikannya, makin tinggi adabnya. Bisa dia menghargai orang dengan ilmunya. Itu adab namanya. Kalau akhlak, perilaku terbaik yang dimiliki oleh seseorang dengan sebab hasil dari ibadahnya. Makin tinggi ibadahnya, makin bagus akhlaknya. Makin bisa dia menghargai orang tua. Makin bisa dia membawa dirinya. Itu akhlak. Dengan sebab perubahan daripada hasil ibadah. Tapi kalau ada orang yang makin tinggi ilmunya, makin tinggi pendidikannya, makin sombong, itu orang yang tidak punya adab. Makanya akhlak itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Akhlak dulu baru ilmu. Karena ilmu, kalau tidak ada akhlak, ilmu itu bisa saja menjadi api yang bisa membakar diri kita kalau tidak ada akhlak. Makanya jamaah rahimakumullah, yang kita butuhkan pada anak-anak kita adalah mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang memiliki akhlak yang baik. Amin ya rabbal. Bijajarin tiang pelungguh jadi anak yang soleh, mereka yang kita harapkan. Coba kalau kita sudah mati, saya terharapkan ibu untuk mati, hanya anak kita saja. Bagaimana untuk mencetak anak yang soleh? Berembentan tapi anak jarin terjadi dengan sa soleh. Maka didik mereka dengan ilmu, dengan iman. Pesantren sebagai solusi. Coba sekarang kalau kita lihat Bapak Ibu, ya Allah, lamun lae nggih, lamun lae. Kalau zaman dulu mata meta dosa, lelah dengan lamun cara lain mata yang yang cari dosa kalau dulu. Tapi kalau sekarang dosa yang cari mata. Benar enggak? Kalau dulu lelah dengan lalu jok senggigi baru ampun kita impung dengan nina. Sila.
Lelah dah julu jok pantai, baru ingat ruang dengan berjemur itu. Tapi kalau sekarang, bahkan sumber dosa itu sudah ada di kamar kita sendiri. Kemanapun kita sumber dosa itu selalu kita bawa. Apa? HP ini. Betul tidak? Sekali kita berkata sesuatu yang buruk, hoax kat bahasa sekarang, di HP ini jutaan orang yang lihat tanpa kita harus keluar dari rumah kita sendiri. Sudah berapa dosa yang timbul dengan sebab ini. Tapi kalau dulu, ya lelah dengan sak tele-teleno mita embe tu balin pengantin baru ni. NKB lalu nginte lamun dengan laik. Lagu kabun makin ya Allah ya Rob. Nah inilah dunia sekarang, nggih. Jadi yang paling baik di kalangan orang beriman itu kata Nabi ahsanuhum khuluqa, orang yang baik akhlaknya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau amalan dari Rasulullah dan amalan dari para sahabat, kita kan tidak tahu akhir hayat kita ini seperti apa. Yang jelas kita selalu mohon kepada Allah agar kita ini Allah berikan akhir hayat yang husnul khatimah. Makanya Rasulullah ajarkan kita doa. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam birahmatika astaghits. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam birahmatika astaghits. Kata Rasul, baca doa ini setiap selesai sholat asar sampai setelah maghrib, dibaca 41 kali. Bagaimana kalau tidak bisa selesai habis asar, lanjutkan dia habis maghrib 41 kali. Apa kelebihannya kata Nabi? Pertama, Allah hilangkan penderitaan kesusahan kita. Yang kedua, Allah mudahkan rizki kita. Yang ketiga, Allah matikan kita dalam iman dan Islam. Dan yang keempat, Allah kumpulkan kita masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ini amalannya Rasulullah setiap sehabis sholat asar. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Coba. Ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam birahmatika astaghits. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam birahmatika astaghits. Apa maknanya? Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu, ya hayyu ya qayyum, yang maha hidup dan yang maha mengurus makhluknya, ya zal jalali wal ikram, duhai Allah yang maha tinggi kemuliaannya, amitna ala dinil Islam, matikan kami dalam memeluk agama Islam ya Allah. Birahmatika astaghits,
dengan berkat kerahmat-Mu, tolonglah aku ya Allah, bantu aku ya Allah, hilangkan kesulitanku ya Allah, mudahkan rizkiku ya Allah, masukkan ke dalam surgamu ya Allah, amin ya Rabbal. Apal? Ya, gerumun-rumun. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Coba. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam, bi rahmatika astaghits. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam, bi rahmatika astaghits. Doa ini tiang dapatkan dari guru tiang di Madinah, Syekh Muhammad Adnan Al-Top Al-Madani. Tiang dapatkan doa ini dari beliau. Jadi kita baca dia 41 kali. Sehabis asar sampai sehabis maghrib. Kalau tidak bisa selesai asar 41, enggak apa-apa, nanti habis maghrib dilanjutin. Misalkan habis asarnya 20, nanti habis maghrib 21. Atau habis asarnya 30, nanti habis maghrib berapa? 11. Jadi dari habis asar sampai habis maghrib diamalin. Pertama, Allah keluarkan kita dari segala kesulitan. Yang kedua, Allah murahkan dari jalan rizki, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, Allah matikan kita dalam iman dan Islam. Yang keempat, Allah kumpulkan, Allah masukkan ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Rombongan Rasulullah. Oh, siapa yang tidak demen ibu-ibu? Apalan? Apal? Coba bareng-bareng. Allahumma ya hayyu ya qayyum, apal nggih? Alhamdulillah. Ndin kanggo lupa. Ndin kanggo lupa, lemak malam Rebo muri ngapalang sekek-sekek. Awas, ndin hafal jangan nganjeng lek julu. Wah, ndek tengah haji mudah-mudahan tetap ingat nggih. Kali sekali baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam, bi rahmatika astaghits. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam, bi rahmatika astaghits. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali, amitna ala bi rahmatika astaghits. Ya Allah, pintar-pintar jamaah nih. Apa lagi? Insyaallah mudah-mudahan barokah ilmu. Amin. Wa abdalul muhajirin, seabdal-abdal orang yang berhijrah, man hajara manahallahu anhu, yaitu mereka yang berhijrah, mereka yang berpindah dari kemaksiatan kepada Allah. Mereka abdal-abdal orang yang berhijrah, yaitu mereka yang berhijrah dari larangan Allah kepadanya. Mampu dia menahan dirinya dari apa yang diharamkan oleh Allah. Dia hijrah dari hal-hal seperti itu. Itulah makna hijrah yang sesungguhnya. Wa abdalul jihad, dan seabdal-abdal kita berjihad, berjuang itu, man jahada nafsahu fillahi azza wa jalla,
yaitu mereka yang berjuang dengan jiwanya, dengan hartanya atas nama Allah. Misal, pelungguh punya rizki, ada lebihnya, disumbangkan ke masjid. Oh, sekarang sudah mendekati bulan Ramadan, adik nara sini beli karpet di masjid. Misal, pelungguh berinfak niat lillahi ta'ala agar ada dipakai ibadah nanti selama bulan suci Ramadan, maka itu sama dengan pahala berjihad fisabilillah. Amin. Pelungguh punya harta, kemelet na lumbar jok tanah suci Mekah Madinah, melet jalanang ibadah umroh. Dengan harta yang pelungguh punya, yang pelungguh keluarkan di jalan Allah untuk mendatangi rumah Allah, untuk ingin berjumpa dengan Rasulullah di Madinah, Allah yang ganti sekian kali lipat, hingga tidak ada ceritanya orang miskin gara-gara pulang haji, orang miskin gara-gara pulang umroh, tidak ada. Makin dan ketuan bapak pendak pelinggih jok Mekah atau melet malik? Oh, melet. Ketuan melet. Jerumah hati. Ketuan Latif pendak ada. Oh, melet doang dek narak dengan kena bosan. Katuan, pelungguh, bosan kau tanah suci? Atau pengen lagi? Pengen. Ya bahkan tiang pun lamun teketuan sih dengan ya Tuan Guru ya yudang mele lalu itu baik mas sekali. Ya sehingga tiang jawab, kalau anda pingin tahu rasanya, coba sekali datang. Keterkaitan magnet Nabi Muhammad dengan kita itu beda. Ketika kita datang ke Madinah, masuk di Masjid Nabawi, entah apa yang menarik langkah kita, yang ada langsung tangisan yang keluar. Lebih-lebih di depan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ganti. Banyak jamaah yang sudah berangkat, pulang-pulangnya daftar haji. Bahkan pulang-pulangnya pun mereka ngambil haji plus, haji furoda. Allah yang janji. Jadi insya Allah tiang yang akan bimbing pelungguh dari sejak berangkat hingga kita kembali. Dan kita ada program kajian Ramadan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kajian subuh dan ba'da asar. Jadi kalian kajian subuhnya kita pakai di pelataran masjid, kajian ba'da asar sambil menunggu waktu buka puasa kita di dalam masjid ngaji sama syekh langsung di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram insyaallah. Mudah-mudahan ada izin Allah nggih. Nah, sekarang jamaah sudah mulai berproses karena pahala umroh di bulan Ramadan sama dengan pahala berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Makanya tiang kejar betul ini kemuliaan ini. Bagi jamaah yang mau full Ramadan silahkan. Ada yang mau Ramadan akhir silahkan. Tapi tiang bersama jamaah ambil Ramadan awal. Kenapa tidak akhir Tuan Guru? Biar hari raya di Masjidil Haram. Tiang sering bilang kita tidak punya salah sama orang Arab. Ndek tewah salah kenca dengan Arab, tapi kita salahnya sama tetangga. Makanya lebih abdol tuh kita maaf-maafan sama tetangga daripada maaf-maafan kenca dengan Arab. Oke? Lamun hari raya le Masjidil Haram darak topat tuh bu. Lamun lekte kan luwek topat. Oke? Jadi itu hebatnya. Ibadah di bulan suci Ramadan, umrah di bulan Ramadan itu seperti pahala kita berhaji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melet ibu? Halo bapak melet? Mudah-mudahan nggih. Ayo kita talbiyah, mudah-mudahan dengan talbiyah ini Allah turunkan rizki kita hingga kita dinasibkan menuju tanah suci Makkah dan Madinah. Amin. Labbaik Allahumma labbaik
laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la kalak. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Kami rindu Baitullah-Mu, kami rindu Madinah-Mu, kami rindu Baitullah-Mu, kami rindu Madinah-Mu. Labbaik Allahumma labbaik labbaik syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Yang mau brosur niki diambil nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihidayatil ikhlas wa kaffir sayyiatina binuril ikhlas warfa' darajatina bitilawatil ikhlas. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah li'ada'i manasikil haji wal umrah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah li'ada'i manasikil haji wal umrah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah li'ada'i manasikil haji wal umrah wa li ziyarah maqami nabiyyikal ma'sum sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam marratin ba'da marratin fi khairin wa lutfin wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.